Sekalian, apa yang dimaksud dengan sikap berjaga-jaga? Berjaga-jaga dalam iman Katolik pertama-tama bukan berjaga sebagaimana satpam berjaga, tidak. Berjaga-jaga dari suasana hati yang kerap kali pingin santai tapi panglapis gitu, pingin sing megawe panglapis masih yang kan caranya paling biar timpala asing gitu. Berjaga-jaga dalam konteks iman Kristiani menata sikap batin dari sikap malas, dari sikap sembrono, dari sikap serakah. Karena dengan demikian menjadikan orang berbahagia, sangat berbahagia. Bagaimana sikap ini dijelaskan sehingga nanti pada saat Tuhan datang, artinya kalau bilang Tuhan datang dalam bahasa Injil artinya saat kematian menjemput kita semua. Apa yang menyelamatkan kita? Apakah dengan gelar A sampai Z kita masuk surga? Apakah dengan tanah selai hektar, dengan tabungan 2 triliun, dengan sampi 1000 menjamin? Tidak. Persoalannya bagaimana menggunakan semua itu agar mendapat harta banyak di surga. Sikap apa yang perlu kita tumbuhkan dalam masa Advent atau sepanjang masa? Saya kerap menjelaskan demikian. Adalah seorang raja yang sangat berkuasa, dikagumi rakyatnya, bijaksana. Tapi raja ini jujur saya tidak percaya sama umat saya ini, sama saya punya rakyat. Mereka mengatakan saya mencintai raja karena mungkin saya berkuasa, mungkin saya kaya. Seandainya saya miskin, tidak punya apa-apa, pasti mereka tidak mencintai saya. Maka raja karena dia ingin tahu, kepo bagaimana rakyatnya, bagaimana umatnya di Palasari ini misalnya, malam-malam dia mengatakan kepada pengawal, saya jujur saya ingin tahu bagaimana suara hati umat saya punya warga kerajaan sini. Caranya bagaimana Baginda? Kamu jangan kawal saya akan menyamar. Malam yang dingin, kemudian raja yang begitu berkuasa melepas semua pakaiannya dan menyamar seorang gembel. Dia punya muka ditempeli tai sampi begitu supaya kelihatan bukan begitu, jenggot dipelihara, rambutnya pakai wig semua gitu, dia menyamar. Dia jalan dari lapangan terus ke barat terus lapangan. Dia jalan ini. Ada orang lagi misah ini, ada misa 12 hari. Raja datang sana dengan suara gemetar. Permisi, apakah saya boleh minta makan? Minta makan, orang mau misa tak sepak kau nih. Dilemparlah dengan betul lakuan. Pergi sana. Ya pergi jalan. Ada lagi orang rame-rame di Bersatpam, ada minum bir, ada main domino. Sang raja dengan suara gemetar, dengan menggigil nih macam orang tidak makan sebulan ini. Dia bilang, selamat malam, saya boleh minta makan sedikit? Minta makan, orang kalah ini emosi nih. Ini makan nih, domino nih. Dilempar lagi ya. Ini dia sampai di ujung kampung, dia masuk jalan setapak itu. Adalah sana rumah yang dari gedek kecil begitu. Dia ketok pintunya. Keluarlah Pak Sutri yang sudah tua juga, yang sudah renta. Bagaimana mari, kenapa? Saya kedinginan, saya lapar, lama sudah 3 hari tidak makan. Pas itu mau makan juga, makan seadanya saja, diberikan apa yang dia makan, diberikanlah itu kepada raja yang menyamar, makanlah. Singkat cerita, selesai itu sang raja kembali ke istana. Besoknya dikumpulkan semua umat di lapangan Palasari ini, semua. Rakyatku yang tercinta, apakah Anda yakin kalian mencintai saya sebagai rajamu? Semua angkat tangan, siap Baginda, haleluya, puji Tuhan, saya mencintai raja. Raja dengan suara lebih tegas lagi, omong kosong. Kalian semua penipu. Namamu memang Marcelinus, namamu Bonifacius, tapi omong kosong semuanya. Kamu penipu. Seorang rakyat mengatakan, bagaimana Baginda mengatakan demikian? Silakan buktikan. Lihat dengan bangga raja mengatakan, kemarin di situ ada yang misa 12 hari itu kemarin, pas lagi selesai misa makan-makan, ada siapa yang datang?
Oh, seorang gembel baginda. Dia bau sekali, bau tai babi juga. Kami usir dia. Dia minta makan, kami misalnya dia bau lagi nih. Kamu apakan? Kami usir, kami sepak dia. Oh, bagus. Jalan lagi, kemarin tuh yang di Balai Satpam itu, yang main domino, minum bir banyak sekali. Kamu ada apa kemarin? Ada tamu kah? Ada baginda. Jadi itu udah gembel betul, bau sekali. Bau, dia gemetar. Kami lagi kalah, lagi emosi nih, kalah lagi, dia minta makan lagi. Oh, kami siram air dia, ya pergi sudah. Oh, bagus. Terus yang kamar pojok situ tuh udah rumah gedek itu. Bapak tua sama mama tua, kemarin ada apa? Ya baginda kami ada orang gembel, dia menggigil kelaparan. Betulan juga kami pas lagi mau makan, apa yang kami ada kami berikan makan dia. Bagus. Kamu dengar semua? Kalian tahu siapa itu? Dia gembel, siapa lagi? Oh, tanya lagi, gembel. Yang raja dengan bangga mengatakan, matamu semua penipu, itu semua aku, rajamu yang menyamar. Sekarang saya dengan yakin bahwa kalian tidak mencintai saya. Kalian mencinta rajamu karena rajamu kaya, rajamu berkuasa. Kalau rajamu miskin, gembel, pasti kau tidak mencintai. Mereka diam semuanya. Pengawal semua orang itu tangkap semua, kecuali pasutri yang renta tadi bawa naik ke mimbar, mengatakan, pasutri, mulai sekarang kamu tinggal di istana dan menjadi orang yang ketiga dalam kerajaan. Kamu tugasmu mengatur semua gaji karyawan, beri makan karyawan, kamu orang penting sekarang. Yang lain tangkap semua, ikat tangannya, masukkan di kandang singa, tangkap semua, masukkan semua. Baru masuk, singa terkam, kasih makan, habis semua. Itu cerita lama yang saya dengar dan bagi cukup inspiratif. Bahwa berjaga-jaga pertama-tama adalah membuka kepekaan hati. Kita mungkin mata melihat, kacamata selebar spion mobil, tapi kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kacamata spion mobil. Kita dilatih untuk melihat raja yang akan datang dalam bentuk kerendahan hati, mengurangi bicara tentang orang lain, meningkatkan kemurahan hati kepada sesama, dan punya kepedulian pada kebersihan. Seperti Laudato Si, bukan? Karena di mana-mana banjir, di Aceh banjir, semua akhirnya dibuat di Facebook, selamatkan ini, omong kosong semuanya. Juga kemarin di mana tuh, di Ubud banjir, ada obat-obat berteriak, desa kami sekarang seperti Jakarta, hujan sedikit banjir. Ya salahmu sendiri toh, bangun rumah semua sungai diepet-epet semuanya, dipepet semuanya, banjir, ya salahmu sendiri. Kalau sampai Pelasari banjir ini yang kita buat, selamatkan Pelasari, saya berdoa, Tuhan panggillah kami semua. Kita tidak pernah peduli pada hal seperti itu. Kalau kita tebang pohon 1, tanam 10, itu bagian dari Laudato Si. Dan bagian berjaga-jaga seperti itu. Kerap kali Bapak Ibu sekalian, Tuhan hadir kerap kali bukan sebagai orang yang berkuasa, orang yang gagah perkosa, tidak. Dan Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang hina, yang mungkin tidak bisa makan, yang mungkin juga datang sepanjang pengemis semuanya. Dan itu semua dilatihkan dalam keluarga. Kalau keluarga, orang tua tidak pernah melatihkan itu kepada anak-anaknya, latih duduk di gereja, latih untuk memberikan kolekte, latih datang pada waktunya. Karena sekarang zaman modern betul. Modern artinya apa? Sangat egois. Namanya handphone tuh, kamar mandi pun pakai handphone, mandi pakai handphone, siaran langsung mandi, woi keren. Di gereja sibuk dengan WA dengan dia punya pacar, video call lagi, hidungnya mencang-menceng, mulut mirang-miring, kadang foto megal-megol, padahal ya bukan langsing lagi tapi muder, lemu gider-gider. Semoga kita yang di hidup zaman yang modern ini, handphone penting. Tapi kalau dengan handphone terus-menerus sehingga nanti Mudika diumumkan, OMK ada pertemuan latihan kor jam 7.30, harap datang tepat waktu. Jam 8 saya udah teko, telepon di Joni, di Bendungan Ujang mancing,
telepon nih ngujang nih di mah pacar di mengui, telepon ben di nih lagi makan sama bos ini di mana, di Sanur. Hai, ini apa artinya OMK ini pengumuman perhatian, ada peduli semua. Aduh, kenapa kadang-kadang satu seperti itu, Mas. Jangan heran kalau kita tidak bisa berkembang, kalau kita tidak mencintai waktu yang Tuhan beri, tidak punya komitmen. Apa nih komitmen? Mengikatkan diri pada suatu organisasi yang kita ikuti. Kalau sebagai peserta paroki ada aturannya. Jam kuda bangun, jam 4 harus bangun. Doa opisi, doa sendiri, baca kitab suci sedikit. Kalau sakit kunjung sedikit ya. Itu jangan bisa terlambat. Umat bagaimana? Suami istri bagaimana? Bangun lebih awal, mungkin sang suami bantu istrinya cuci piring sedikit. Mara bangun gen kopi sengado nu di warung anggeh sing lapis nih. Kenapa? Hal seperti ini kita kadang PK. Tidak ada tugas tidak. Tugas bersama-sama, dan saya senang kalau suami itu bantu cuci piring, bantu nyetrika itu bukan merendahkan diri, itu suatu keluhuran itu sebenarnya. Saya senang kalau suami itu lebih kreatif, dia bisa masak. Jangan suami tinggal makan saja, nasi goreng rasa tabio kan bagus sekali buat begitu. Semoga kita mampu melihat Yesus yang menyamar dalam hidup sehari-hari, mungkin dalam diri suami dan diri anak, dalam diri ponak-ponakan semuanya, sehingga Yesus bagi saya tidak selalu tidak pernah kata pedalem, kerja keras, paksa anak bekerja. Kalau mungkin dulu di Gumri saya ingat satu istilah, yang pana nungi dipis jairago tekapen yo, artinya kalau anak masih minta uang sama orang tua, paksa dia bekerja. Tekapen kayak sampi itu. Loh, saya tanya, lo kenapa ditekapin? Lo coba robo sampi mencari jadi urang metekap, sudah gede uruan raga kaji atau. Bahkan sebagai SMA marah urun nyampat langsung sahabatnya jak sampat, langsung dimaki-maki, memenas kleng, memenene, rago truno kau nyampat, hoi. Padahal dia pes tuh, datang penjamin beli bensin, beli pulsa, beli vape, beli rokok, beli baygon. Kalau saya kasih baygon langsung suntikan ke badannya biar dia mati memang. Kita mohonkan semangat ini agar Kristus yang kerap kali menyamar kita hadir betul. Dan tanpa latihan dari keluarga kita tidak punya kepekaan itu. Jangan kata pedalem. Kadang saya kasihan mendengar ramah gitu ngidang ngorain romo. Woi, ramahnya lawahno. Ramane nage hantemu. Hai, kita doakan orang seperti itu, yang anak-anak seperti itu. Mudah-mudahan bukan anak kita dipelasari. Kalau sampai anak begitu, saya doakan biar Tuhan panggil dia segera. Jangan bahaya itu. Anak SMP dah mau nantangin orang tua nih yang banget depes jago beramane. Hai, saya dengar di tempat lain bukan di sini ya. Kita mohonkan ini semoga kita benar-benar jadi tahu berterima kasih. PK kalau mesti hidup ada ramu, bekerjalah sebaik-baiknya. Jangan mekute, besik kuku kuning, besik belang-belang, cari celuluk gitu. Rambut hari kuning, besok hijau. Ya, mungkin saya tahu tuh cukup mahal ya. Saya pernah cek di Google itu. Satu kuku tuh dicat tuh katanya selai tali ya. Selai tali ya. Kalau kan dasar berapa? Yang tuh kalau kolektor di suarga man. Kita mohonkan ini dalam misah kita pada pagi ini. Amin.